warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini, hari Senin 14 September 2020, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Rafael. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta dong satu orang yang berani pimpin doa. Dari kelas mana aja? Ayo. Ayo yang berani. Halo. Pimpin doa. Gak ada. Sekarang tanggal berapa? 14 bulan sekarang September 9 ya? 9. 14 dikurang 9 berapa? 5 dikurang 2, 3 berarti 10 IPA 3. Bentar dibuat absen 14. Khofifah Khairunisa 10 IPA 3. Ya, pimpin doa baca Al-Fatihah semuanya. Yang non-Islam boleh berdoa menurut ajarannya masing-masing ya. Ayo Khofifah Khairunisa nih, mukanya kelihatan nih di laptop Ibu yang satu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Untuk yang Islam membaca Al-Fatihah, dan untuk yang lain Islam agama non-Muslim baca doa dengan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Amin. Ayo videonya dibuka semua. Masih Alia, Adam, Adel, Aidat, Akbar, Al-Ikhlasi, Alexi, Amel, Anara Jingga, Anissa, Apriaji, April, Ayubi, Nafi. Aduh, yang baru buka siapa nih? Indah, Bernard, Salsa, Adam. Ya, semuanya. Ya, alhamdulillah ini ada 104 orang. Yang keluar join lagi ya. Sip. Wah, udah cantik-cantik. Udah pada mandi belum nih? Pakai baju seragam doang lagi. Udah mandi ya? Biar seger. Apalagi pagi-pagi hari Senin, baru kemarin libur. Udah ketemu matematika lagi Surabaya ya. Aduh, kata kalian. Oke, sebelum kita ke materi, Ibu akan presentasikan. Ini Ibu ambil contoh, Ibu janji kemarin kan ya, minggu lalu Ibu berikan tugas, grafik nilai mutlak anak-anak. Ini kelihatan? Yang Ibu ambil contoh ini punyanya Jingga. Mana ada Jingga 10 IPA 1. Ya ingat? Belum, sudah lagi muter ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Ya, Ibu ulang lagi konsep nilai mutlak itu di mana ya selalu bernilai positif dan bernilai negatif. Karena bilangan bulat itu ada 2 macam, positif dan negatif. Tapi jika dimutlakan, semua bernilai positif. Dan dia ada 2 definisi. Berlaku jika X lebih dari sama dengan 0 dan X-nya kurang dari 0. Ya, ini materi dasar untuk ke limit. Ya, limit itu batasan. Nanti belajar di kelas 11. Limit fungsi. Nah, ini Ibu suruh catatan itu cuma nyalin aja ya. Dalam matematika, titik 3 kali nih, nah X titik 3 artinya 0 itu kan sebagai tengah-tengah. Yang kita ambil itu positifnya dulu. Ke kanan bilangan bulat positif, ke kiri itu bilangan bulat negatif. Ini tak terhingga. Artinya kalau titik 3 dalam matematika itu masih panjang terusannya gitu, tak berhingga gitu ya. Nah di sini grafik yang pertama diminta ya sama dengan nilai mutlak X ya, dengan X-nya kurang dari 0. Berarti yang negatif kan, -1.
Maka Y-nya kita substitusi aja. 1. Kalau X-nya min 2, mutlak dari min 2, 2. Begitu seterusnya. Udah dibuat koordinat itu berarti X, Y min 1,1. Tariknya yang benar. Ya ini dia tepat kenapa? Karena dia pakai buku kotak-kotak nih. Ya, artinya kalaupun pakai kertas HVS doang digunting ini, kalian pakai penggarisnya itu 1 cm 1 cm di sumbu X. Dia juga, tapi kalau pakai buku tulis, ini banyak pakai buku tulis, di sumbu Y-nya itu jarak dari sini, nak. Ini jarak mana? Kursornya nggak kelihatan ya? Sorry, pakai pen aja deh. Kelihatan nggak? Bentar. Nih, kelihatan nggak arahnya? Enggak ya? Kalau nggak kelihatan ya, kursor ibu kelihatan nggak? Kelihatan nggak, nak? Satu orang jawab, karena di laptop yang pertama nggak kelihatan. Kelihatan ya? Nih, kalau pakai buku tulis atau kertas folio, jarak per barisnya itu, artinya spasi buku, itu nggak 1 cm, nak, lebih. Sehingga gambar grafiknya kurang tepat. Jadi lebih baik kamu benar-benar sentiin di sumbu X-nya. Ya, yang udah ibu koreksi 1,5 kelas itu kebanyakan pakai buku tulis aja, sehingga sumbu Y dan sumbu X-nya itu nggak simetris. Artinya di sumbu X-nya benar kalian pakai 1 cm, tapi ketika di sumbu Y-nya itu nggak 1 cm sebenarnya. Ya, jangan lupa selfie, ini banyak yang tutup video loh. Nah, yang kedua, grafik Y sama dengan mutlak dari X dikurang 2. Nah, di buku itu kan bentuknya kayak gini. Nah, makanya kita harus pandai membaca tabel. Nah, membuat tabel itu benar-benar harus pakai penggaris ya. Nih kelihatan benar-benar pakai penggaris. Masih aja ada yang pakai tariknya nggak lurus, itu nilainya dikurangin. X-nya mulai dari min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian Y-nya berapa? Titik-titik kalau di buku paket. Berarti kita substitusin aja. X dikurang 2 fungsinya, berarti min 5 dikurang 2, min 7. Min 7 dimutlakin, ya 7. Maka titiknya min 5,7. Sampai dengan X-nya 4. X-nya 4, Y-nya berapa? Masukin ke fungsinya. Soal X dikurang 2, berarti 4 dikurang 2. 2 mutlak dari 2, 2. Maka 4,2. Nah, inilah grafiknya. Jadi kalau dilihat grafik 1 dan grafik 2 ada kemiripan ya. Ada kemiripan. Nah, di sini cuman bedanya nggak melalui 0,0. Kemarin ada yang nanya. Nggak harus selalu grafik itu melalui 0,0. Tergantung fungsinya. Nah, tapi kalau mutlak dia selalu ibaratnya selalu bentuk V. Ya, kalau ditarik panjang tak berhingga kiri dan kanan itu bentuknya V. Itu ciri grafik mutlak ya. Kalau grafik kuadrat kan pasti parabola, menghadap terbuka ke atas enggak terbuka ke bawah seperti di SMP. Nah, kemudian tabel hubungan akar X kuadrat dan mutlak dari X. Ini nanti juga berlaku untuk pembelajaran kita. Ini dasarnya dulu. Di sini X-nya diketahui dari min 6 sampai 6. Ya, dari min 6 min 5 sampai 6. Kalian diminta kalau X kuadrat berarti kalian isi tuh kolom-kolomnya. Ya udah tinggal kuadratin, negatif 6 kuadrat 36. Sama dengan ketika positif 6 dikuadratkan 36. Akar dari X kuadrat. X kuadrat kan udah kalian di sini di kolom atas. Maka akar dari 36 ya 6. Akar dari 25 ya 5. Kayak gitu seterusnya. Kemudian baris terakhir diminta isi nilai mutlak dari X. X-nya min 6, min 5, mutlaknya berapa dari min 6? 6 dan 5. Nah, ternyata setelah kalian mampu mengisi tabel, ada kesamaan isi, yaitu antara akar dari X kuadrat dan mutlak X. Ya, ini terlihat tuh akar X kuadrat dan X, 2 baris dari bawah pada tabel terakhir. Maka kesimpulannya adalah kita bisa dapat bahwa akar X kuadrat sama dengan mutlak X. Paham? Paham nggak? Paham, Bu. Paham ya. Ya rata-rata udah benar sih. Cuman kalau masalah nyontek-menyontek ibu nggak bisa nilai ya. Itu urusan kalian sama Tuhan.
ya. Nanti kalau kalian paham sendiri, ngerjain sendiri, pasti bisa kesananya. Oke, Ibu akan presentasikan whiteboard-nya sebentar. Siap-siap megang pulpen dan portofolionya. Silakan catat. Oke. Kelihatan? Masih muter ya? Udah kelihatan persamaan nilai mutlak judul Ibu? Sudah melakukan presentasi. Sudah kelihatan ya? Sudah ya. Oke, bisa Ramadan kita mulai. Ibu mengingatkan dulu. Ya. Contoh soal ke minggu lalu yang di video ada mutlak dari 2x dikurang 1 sama dengan 5. Sambil dijawab ya. Langkah pertama kita ngerjainnya gimana? Ada 2 definisi kan? Definisi pertama, x lebih dari sama dengan berapa? Yo. 0. Maka kita tulis karena fungsi sebelah kirinya 2x min 1 yang dimutlakin, maka jangan x tapi 2x dikurang 1 lebih dari sama dengan 0. Ini definisi yang pertama. Sehingga bernilai positif. Ya udah, artinya gini. Tulis apa adanya dari soal tanpa tanda mutlak. Cepatnya kayak gitu. Ya, aljabar biasa. Sehingga 2x sama dengan berapa? Sama dengan 6 kan? Ya, yang rumahnya lagi sepi nggak apa-apa, yang lagi di kamar mikrofonnya dihidupin aja terus, kan kalian nggak ngomong. Definisi yang kedua berarti 2x dikurang 1. Definisi yang kedua itu kan x kurang dari 0, maka kurang dari 0. Artinya ruas kiri kita kalikan negatif. Mungkin kalau kalian cari di beberapa sumber, dia kalikan negatifnya sebelah kanan, tapi sama aja. Cuman Ibu mengikuti definisi min x, ya, sehingga ruas kiri yang Ibu kalikan 0 sama dengan 5. Jadi cepatnya gini, yang pertama untuk nyari himpunan x-nya, saya apa adanya dari soal aja, tanpa tanda mutlak. Yang kedua, untuk menemukan himpunan yang kedua, kalikan minus yang ruas kiri, udah gitu. Sehingga sama-sama kita hitung min 2x berapa? 1 tambah 1 sama dengan 5. min 5. Nah, sehingga min 2x sama dengan 4. 4. X-nya berapa? Min 2. X-nya min 2. Nah, min 2. Kita tinggal cek substitusi. Ya, jadi gampangnya gini substitusi. Kalau X-nya 3, 2 kali 3 berapa? 6. 2 kali 3, 6. 6 kurang 1, 5. Mutlak dari 5, bener ya? Ya. X-nya min 2, berarti 2 kali min 2 berapa? 4. Min 4. Min 4 dikurang 1, Min 5. min 5. Mutlak dari min 5, 5. benar. Maka iya betul. Maka himpunan penyelesaian benar kedua-duanya min 2, min 2 dan 3. Maksudnya itu dalam matematika koma. Oke, yang minggu lalu masih mudah. Lanjut. Tipe soal yang kedua. Ya, soal yang kedua Ibu ambil mutlak dari 3x ditambah 2 sama dengan ruas kirinya juga berupa ruas kanan juga berupa fungsi. Tapi nggak mutlak. Ya, jadi tipe-tipe soalnya banyak. Oke, langkah pertama berarti gimana? Yuk. Langkah pertama. Ayo jawab dari 100. Lebih dari sama dengan 0. 9. Pinter. Siapa nih mau ngomong? Ibu cari orangnya dulu di laptop satu. Yang di Ibu mutlak tandain karena buat di Sika. awal. Bentar, aduh. Bentar, ini pennya lagi mau kita loading. 3x ditambah 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, karena dia lebih dari sama dengan 0, berarti soalnya kita tulis apa adanya. Ya, kita tulis apa adanya tanpa tanda mutlak. Jadi kita ngerjain kayak
biasa aja. 3x dikurang 4x, langsung pindah biar cepat. Berapa? Min X. Ayo. Min X sama dengan ya. 18. Ruas kanan berapa? 18. Min 18. 18. Maka nilai x-nya 18. Lanjut, definisi kedua. Gimana definisi kedua? 3x tambah 2. 3x tambah 2 lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0, pinter. Sehingga min ya, kita kalikan min 3x tambah 2 sama dengan ruas kanannya tetap. Jadi berapa? Min 3x Min 2 sama 2. 3x 3x min 2 sama dengan 4x. 16. Ruas kiri jadi berapa? Bu, itu 4x-nya bukannya 4x minus 16 ya? Ya, oh iya, sorry. Thank you. Bentar ya. Anda penghapus di sini. Iya nih harusnya min, sorry. Ini ibu teberin aja ya. Pakai pulpen merah deh. Ini jadi min, sorry. Thank you. Atas koreksinya. Lanjut lagi, bentar. Oke. Ruas kiri jadi berapa? Min berapa? Min 7. Min 7. Min 7x sama dengan 14. 14. negatif 14 ya, karena min 16 ditambah 2, min 2 pindah ke kanan. Sehingga x-nya berapa? 2. X-nya 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya 2 dan 18. Gampang ya? Masih sama kayak nomor 1. Lanjut lagi ke nomor tipe soal ketiga. Itu ada suara apa ya? Ibu ambil digabung gini. 3x ditambah mutlak dari x dikurang 2 mutlak dari sama dengan 6. Itu. Ya. Berarti yang kita batasi ini mutlak dia nih. Mutlak dia. X dikurang 2. Pengertian mutlak selain dia bernilai positif anak-anak, kalau pada garis bilangan X min 2 berarti X min 2 sama dengan 0, X-nya berapa? Halo, X-nya berapa? 2 ya. 2 bisa ke kiri 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini ibaratnya ke kanan A, ke kiri B. Berarti kurang dari 2 gitu kalau digambar. Sekarang kita definisikan dulu si mutlaknya. Yang pertama itu kan X dikurang 2 lebih dari sama dengan 0 kan, definisi awal. Maka X-nya lebih dari sama dengan 2. Ini konsep dasar. Kita ngitung yang mutlaknya dulu. Kalau ada tipe soal kayak gini. X dulu. X lebih dari sama dengan 2. Maka himpunannya di sini berapa? Penulisannya. Dia pakai urung siku ya, anak-anak. Ini materi kita yang baru. Dia mulai dari 2, kan ke kanan kan? Kalau garis bilangan. Sampai tahingga, tutup kurungnya biasa. Artinya apa dalam matematika? Kalau kurung siku itu tertutup. Interval tertutup. Artinya ya udah mulainya tuh dari 2 gitu, nggak boleh dari 1 karena kan soalnya X kurang 2 sampai tahingga, mau sampai 1 juta kayak mau sampai 1 triliun masih ada terusannya yang tak berhingga, maka tandanya itu kurung biasa. Ini materi kita yang baru mulai dari contoh soal ketiga. Terus yang kedua itu definisi kan X dikurang 2 kurang dari 0, definisi mutlak. Maka kita kalikan min kan, min X gini kan, paham nggak? Ini maka min X ditambah 2 kurang dari 0, min X kurang dari min 2, X nya kurang dari 2 karena min 2 dibagi min 1. Maka ini himpunan penyelesaiannya, bentar, tarik dulu. Maka himpunan penyelesaian untuk definisi mutlak X min 2, himpunan penyelesaiannya gimana nulisnya?
dia pakai kurung biasa ya, kurung biasa. Dia itu dari min ta hingga, yang terkecil itu kan negatif tak hingga, mau negatif 100, mau negatif 1 miliar, koma. Nah, dia cuma berakhir sampai di 2 aja. Gitu. Nah, ini kita telah dulu si mutlak yang ada di soal nomor 3. Nah, baru kita bisa ngerjainnya ya, ini ke bawah ya. Nih. Dari definisi pertama X min 2 lebih dari sama dengan 0, kita bisa tulis lagi soalnya. Berarti kan dia positif. Tadi yang Ibu bilang, tulis di soal apa adanya tanpa tanda mutlak kalau lebih dari 0. Ini dari definisi ini kita turunkan ke sini. Ya. Sehingga berapa 3X tambah X? 4X. Betul, sama dengan langsung konstantanya berapa? 8. Maka X-nya 2. X-nya 2. X-nya 2. Sekarang kita ke definisi yang kedua, yang X min 2 kurang dari 0. Berarti kan 3X dikalikan min kan? Gini, X kurang 2 sama dengan 6. Sehingga 3X berapa? Min X tambah 2 sama dengan 6. Jadinya berapa? 2X sama dengan 4. X-nya berapa? 4. 2. X-nya 2. X-nya 2. Nah, untuk menentukan himpunan ya, dari ini X min himpunan yang pertama, X sama dengan 2. Kita substitusikan nih ke sini nih. Ke sini nih. Ke X min 2. Berarti 2 kurang 2 lebih dari sama dengan 0 kan? Ini, perhatikan yang ini. Benar dong, 0 itu lebih dari sama dengan 0. Lebih dari atau sama dengan 0. Berarti dia memenuhi ya himpunannya. Ini untuk tipe soal yang ketiga harus kita cek. Harus cek bener-bener. Karena nanti kadang soalnya ngejebak. Ini juga X min 2, kita substitusikan ke sini. Karena kan ini Ibu bilang harus lurus. Ini turunannya ke sini. Ini definisi ini turunannya ke sini. Ini 2 dikurang 2 juga 0. Apakah 0 kurang dari 0? Ya tetap, karena 0 itu bilangan paling adil. Di tengah-tengah garis bilangan. No, contoh soal nomor 3 paham? Kalau ditulis ya kalian. Ya kalau, tadi saya belum nulis gitu. Lagi. Contoh soal yang keempat masih mirip kayak nomor 3 biar makin paham. Ganti warna. Nomor 4. Oke, soal nomor 4. 2X ditambah mutlak dari X dikurang 1 sama dengan 5. Coba lihat tadi catatannya. Berarti kita ngapain dulu? Definisikan apa dulu? X min 1. Min 1. Pintar. X min 1 ini kita definisikan dulu. Berarti X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya berapa? Positif 1 kan? Ke kanan kita ibaratkan sebagai himpunan A yang lebih dari sama dengan 0, yang B himpunan ke kiri ya, ke kiri nih, bila garis bilangan ke kiri sama. Ke kiri berarti yang definisi X kurang dari 0. Ya, maka itu kita definisikan. Kita definisikan yang pertama X min 1 lebih dari sama dengan 0. Maka X lebih dari sama dengan 1. Himpunannya gimana? Himpunannya pakai kurung apa di sini pertama? Siku. Kurung siku berapa? 1. Berapa koma berapa? 1 koma terhingga. Iya. Definisi kedua, X min 1 kurang dari 0. Maka X-nya ruas kiri kita kalikan negatif.
ya, maka min X tambah 1 kurang dari 0. Min X kurang dari min 1, maka X-nya kurang dari 1. Himpunannya berapa? Kurang hingga. Tak terhingga. Minta hingga koma 1. gampang. Berarti sekarang dari dua definisi ini, bentar, ya. Dua definisi ini Ibu garis ya. Kita turunkan dari definisi yang pertama. Soalnya apa tadi? Berarti kalau yang lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, kita tulis apa adanya aja. Tanpa tanda mutlak. Gini, aljabar biasa, ayo berapa? X-nya, ngotaknya ayo cepet. Ayo, hitung. X-nya langsung berapa? 3X. 3X. X sama Apa? Oh. 3X. X sama dengan 2. X-nya X sama dengan 2. langsung ya. Nah, Ibu anggap kalian udah bisa ngitung aljabar biasa. Oke, definisi yang kedua. Ya, sebelah kanan untuk X dikurang 1 kurang dari 0, maka 2X ya, karena ini tandanya tambah, berarti kan dikaliin min. Ya, kalikan minus dia. Ingat kalau soalnya dasarnya min nanti beda lagi ya. Kalau soalnya dasarnya min ya udah, berarti nanti dikaliin lagi balik lagi. Sama dengan 5. Berarti 2X berapa? Min X tambah 1 sama dengan 5. Berapa nah X-nya? Lanjut. 4. Dengan 4. X-nya 4. Nah, sekarang langkah sebelum kita menentukan himpunan 2 atau 4 atau kedua-duanya kah menjadi himpunan, 2 kita substitusiin ke sini kan? Nih, kita substitusiin ke sini. Benar nggak? Ibu tanya. Benar. Bener Bu. Benar. Benar. Karena akhirnya kalau substitusikan ke sini ke X min 1 lebih dari sama dengan 0, itu kan 1 itu lebih dari atau sama dengan 0 dong. Ini memenuhi, betul, kita checklist. Sekarang yang X4, coba substitusikan ke sini. Tuh, situ. Memenuhi nggak? Memenuhi Bu. Enggak. Oh, enggak ya. Enggak. Betul. Karena ketika Kurang 4 dikurang lebih. 1, 3, maka 3 kurang dari 0, maka dia tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Tadi catatan kalian tulis tuh, tidak memenuhi. Kenapa? Karena ketika disubstitusikan ke X min 1 kurang dari 0 menghasilkan 3 kurang dari 0, sedangkan 3 itu lebih dari 0. Maka kesimpulan akhirnya adalah himpunan penyelesaiannya hanya 2 aja gitu. Paham? Paham ya enggak? Paham Bu. Paham ya? Paham Bu. Bu Riza. Ayo dong. Paham Bu ya Reno. Komen. Ya boleh komen. Tapi Ibu lihatnya di laptop yang satu gini. Contoh soal yang kelima. Kemarin siapa ya yang nanya, Bu kalau kiri sama kanannya mutlak. Kirinya mutlak 5 dikurang 4X ya sama dengan mutlak dari 2X tambah 23. Dah. Kiri dan kanan sama-sama mutlak. Benar siapa yang nanya? Oke, syarat pertama. Tidak harus kalian uji semuanya, yang kiri sama kanan. Yang kiri aja pakai definisi sama kayak awal, min 5 4X. Definisinya lebih dari sama dengan S. Lebih dari sama dengan 4. Ini Ibu nggak bisa menghapus. Menghapusnya ketutupan ini. Google Meet hentikan berbagi. Oke, ini definisi pertama ya, sama definisi mutlak. X-nya lebih dari sama dengan 0. Karena ruas kirinya 5 min 4X, maka 5 min 4X lebih dari sama dengan 0. Maka soalnya tadi konsepnya kita tulis apa adanya tanpa anak-anak. Yuk hitung, jadi berapa? X-nya ruas kiri berapa X?
Hitung, ayo. Min 6X. Berapa? 6x sama dengan Min 6X sama dengan 18. 18. Maka X-nya 18 X-nya min 3. berapa? Min 3. min 3 Bentar. Kemudian lanjut. 5 min 4X kurang dari 0. Berarti yang kita kali min ruas kiri aja ya, yang gampang. 4X sama dengan 2X tambah 23. Jadi berapa? Ayo jadi min berapa? 5 Ya, lanjut. Plus 4X Tambah sama 4X. dengan 2X plus Sama Sama dengan dengan 2X sama 2X. 23. 2X plus 23. Langsung X kan berapa? Seru-seru. 14. 23. 2X sama dengan Sama dengan 28. sama dengan 28. itu. X sama dengan 14. Dengan 14. Gampang ya. Yang berbeda itu untuk diuji biasanya soal yang itu bentuknya kayak nomor 4 sama nomor 3. Artinya dia ada soal ini biasa, 2X artinya variabel biasa doang. Terus ada mutlak juga. Nah, itu harus diuji kebenaran. Kalau yang lainnya sih biasanya soalnya udah benar. Lanjut kita ke contoh soal nomor 6. Sip. Mutlak bentuknya pecahan. Sama dengan 2. Ini ya. Ini soalnya 3X ditambah 2 per X dikurang 4 ya, mutlak sama dengan 2. Ini konsep pecahan, pembilangnya mutlak dari 3X tambah 2 per mutlak X dikurang 4 sama dengan 2. Atau kalau misal pecahan itu kan kalian bisa kali silang ya. Berarti mutlak dari 3X ditambah 2 dengan 2 dikali mutlak X dikurang 4. Kayak gini. Paham sampai sini? Bentuknya nih sama aja. Jadi kalau nanti ada soal kayak nomor 6 bisa ibu tulisnya kayak yang pertama gitu, kayak begini atau enggak kayak begini. Jadi kalian jangan bingung. Ya. Artinya dia tipe soal seperti nomor 6. Kayak pecahan biasa. Lanjut. Yang kita definisikan adalah pembilangnya aja. Definisi mutlaknya. 3X ditambah 2 dari sama dengan 0. Berarti kita tulis apa adanya soal. Karena kita dari tadi nulisnya nyamping, ya kita enakan pakai bentuk yang ini. Bentuk yang ketiga. Jadi 3X ditambah 2 sama dengan 2 dikali X dikurang 4 tanpa tanda mutlak. Ya. Jadi 3X ditambah 2 sama dengan 2X dikurang 8. Berapa X-nya? 8. 2. Berapa? 10. X-nya berapa? 1 min 10. 10. Betul. Oh, aduh ngitungnya masih pagi. Ayo. Definisi kedua berarti berapa? 3. 3X dari tambah 2 kurang kurang dari dari 0. Terus iya betul. Maka kita kali ini ya, ruas kiri 3X tambah 2 sama dengan 2 kali X min 4. Berarti berapa nih? Ayo sama-sama. 3X min 2 X dengan 2 sama dengan
Yang sama biar cepat. X -2 dengan 5. Nomor 5. 5. Kita 6/5 ya, cepatnya. Ada pecahan jadi nggak apa-apa. Udah SMA mah hasilnya nggak selalu bilang dua. Maka himpunan penyelesaiannya adalah mana duluan yang lebih kecil? Min 10. min 10. 10 dan 5. Paham? Paham, Bu. Paham? Oke, sekarang kalau langsung ya sebutin absennya gitu, sebutin saya Bu kelas ini, Ibu kasih misalnya satu soal aja ngetes soal satu ya, langsung lihat cepet-cepetan ya, cuman satu soal doang. Sebentar, jadi soal. Nih. Ya silakan. Saya bisa jawab. Iya. Ya. Tulis. Ya. Sahrani Salma Salsawirza Gisela Yasmin, yang buka April, Kofifa dia buka videonya. Oh ya, ini 3 ini. Min 2, Ya, langsung min jawab. 12 sama 2. Saya Bu. Pintar, siapa tuh tadi? Oh, 2 sama 2. Aduh, pintar. Ini biasa persamaan nilai mutlak masih gampang. Oke, hentikan berbagi dulu. Sebentar. Sudah ya. Oke, bisa semua? Bisa ya? Insyaallah, Bu. Gampang nggak? Gampang nggak? Atau mau Ibu kasih soal aja ya? Ntar. Oh, jangan, Bu. Iya, Ibu mau ngoreksi video karena nonton video tuh lama, baru sedikit satu yang penting. Oke, Ibu harapkan ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaannya? Mantap Bu, Mas Ali Pasha. Ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami? Jelas? Bisa jelas Bu. Biasanya nanti yang lebih banyak syaratnya anak-anak. Tadi kan contoh soal nomor 3 sama 4 ya, yang pakai uji coba ke titik asal. Yang lebih ribet pakai garis bilangan, terus diuji, terus diarsir garis bilangannya, itu dipertidaksamaan nilai mutlak. Apalagi kalau bentuk pecahan. Ya, minggu depan materinya itu, cuman Ibu saya sih sepertinya bikin video aja. Ya, karena nih tadi banyak yang keluar, terus WA, kuotanya nggak cukup, segala. Kalau nonton video kan dalam waktu seminggu kalian bisa pelajarin lagi gitu. Cuman dalam sebulan sekali pasti Ibu akan ada Google Meeting. Sebulan sekali aja, nggak banyak kok. Tinggal berdoa nomor handphone kalian yang telah didaftarkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sama Mas Nadiem Makarim, semoga cepat terrealisasi. Cepat terrealisasi ya, ditransfer kuota kita gitu. Ibu sebagai guru juga dapat gitu. Kalau memang benar, kita tinggal berdoa karena lumayan itu gigabyte-nya gede. Ya, bulan Oktober, 9 Oktober itu pembagian rapot ya, tapi tetap sifatnya ya masih online aja. Ya, untuk IPA 2 sih hari apa ya? IPA 2 kira-kira kalau hari Sabtu orang tua sama kamu bisa nggak ikut Zoom meeting? Ini sekalian nanya ya, sorry IPA 1, IPA 3. IPA 2, Ibu sih mau ngadain pertemuan sama orang tua sekalian lebih kenal lagi, karena kayak permasalahan izin, permasalahan tugas, itu Ibu mau bahas
sama orang tua kalian. Jadi orang tua kalian kan juga beberapa ya, banyak hampir setengahnya lah WFH atau yang emang ibu rumah tangga bisa pantau anaknya gitu. Jadi ibu sebagai wali kelas, sebagai guru matematika nggak bisa tahu karakter kalian yang aslinya, yang bisa tahu ya orang tua kalian. Ibu cuma bisa membantu meskipun kita belajar jarak jauh. Ibu harapkan yang penting itu chemistry ya. Kalau kalian udah dapet feel-nya sama guru nih, ih sama Bu Yaya gak asik ya mak, aduh ilmunya gak akan nyampe gitu, sama Bu Yaya enak nih, saya bisa ngerti gitu, nanti kesananya gampang. Materi apapun yang kalian dapet ibaratnya di SMP tuh gak pernah dengar, gak pernah tahu. Pas di SMA, karena biasa kan anak-anak seusia kalian tuh pas dulu masih terbiasa memandang materi pelajaran tuh gurunya dulu gitu, gurunya gak enak nih, gurunya gak asik gitu. Tapi jangan gitu, beberapa juga ngumpulin tugas karena udah Bu, gurunya ngasih penjelasannya gak enak, ada yang lapor kayak gitu. Jangan nak, kalian harus bisa dan harus menghargai semua karakter orang, terutama guru kalian ya. Jadi kerjakan tugas dengan baik, disiplin, meskipun nggak ngerti tanya, nak bisa ya. Ibu cuma sedih, tugas kok cuma dari rumah aja, lama ngumpulinnya ya, padahal kan kalian di rumah aja, meskipun ya sekali pergi gitu dengan mematuhi protokol nggak apa-apa, tapi kan bisa dikerjain. Banyak waktu, nggak perlu bangun pagi-pagi, mandi buru-buru, ngejar ojek ya, terlambat dihukum di depan lobi 65, nggak boleh tadarus, nggak boleh ke kelas ya, dihukum dulu segala macam, ribet. Nah sekarang angkatan kalian enak banget gitu kan. Dan jangan sekalian gak ada UNBK anak-anak, jangan disepelein ya, tetap harus ilmunya dapat, ilmunya paham. Oke, persamaan nilai mutlak hari ini selesai. Minggu depan pertidaksamaan nilai mutlak. Ini si Epin maunya dijelasin kayak gini nih, sama aja Pin kalau ibu nulis, ibu bikin video kan, cuman ibu pengen lihat wajah-wajah kalian, meskipun di sini banyak banget yang di offin videonya. Itu Sakrani, Salmani, Salsabila, Wirza, Yasmin, Giselle, April, Ayu Dwinafi, Matthew, Cici, siapa lagi nih? Itu doang tuh yang on. Oke, semuanya sudah selfie. Ibu mau bikin Google Form-nya. Ada pertanyaan sekali lagi anak-anak? Untuk kuotanya masih buat pelajaran untuk hari Jumat. Nah, lagi. Udah ya, berarti ibu cukupkan. Alhamdulillah jika memang bisa dipahami penjelasan ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat ya semuanya. Ya kalau nggak upload ke Google Form berarti nggak nyatakan hadir, meskipun ibu di sini punya screenshotan nama-nama yang hadir. Ya nanti di-combine. Ya hari ini nggak ada tugas dulu, biar nyantai dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam, makasih Bu. Terima kasih Ibu. Ya. Waalaikumsalam, mantap.